Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-9 nih. Satu sub pokok bahasan akan kita pelajari pada siang hari ini, yaitu mengenai tangen vektor dan normal vektor. Lihat halaman berikutnya, ini tujuan pembelajarannya. Kita mempelajari tangen vektor dan normal vektor itu agar kita bisa mengetahui vektor tangen unit pada titik di kurva ruang. Kemudian kita bisa menentukan komponen normal dan komponen normal dan tangen dari akselerasi atau percepatan. Ini ada definisinya. Misalkan kita punya C adalah kurva yang smooth, yang halus gitu, yang ada turunannya, yang direpresentasikan oleh R, ya, fungsi bernilai vektor, di interval terbuka I. Vektor tangen unit T gitu ya. Jadi tangen unit, jadi T, notasi tangen, didefinisikan seperti ini. Turunan pertamanya dari fungsi bernilai vektor, kemudian normnya atau panjang dari turunan pertama tersebut, asalkan tidak sama dengan 0. Ini catatan kurva itu dikatakan smooth atau halus itu kalau kontinu, berarti turunan pertamanya ada dan tidak 0. Gitu ya, pada interval tersebut. Jadi, kehalusan, sifat halus ini, gitu ya, smooth, itu cukup untuk menjamin bahwa kurva memiliki vektor tangen unit, gitu ya. Itu alasannya kenapa harus dicek bahwa kurvanya smooth. Dia turunan pertamanya ada dan tidak 0. Kemudian ini ada contoh nih, kalau mau menentukan unit tangen vektor. Tadi rumusnya adalah TT adalah R aksen T per norm dari R aksen T. Jadi kalau ada RT-nya seperti ini, kita diminta mencari unit tangen vektor pada saat T-nya sama dengan 1. Jadi kita cari turunan pertamanya, ini adalah 1, kemudian ini adalah 2 TJ. Jadi masing-masing diturunkan terhadap unit-unitnya. Kita turunan dari RT, kemudian tinggal masukkan rumus, berarti R aksen T adalah ini per panjangnya. Panjangnya itu sendiri adalah R aksen T, panjang dari R aksen T adalah berarti apa? Akar 1 kuadrat ditambah 2T kuadrat, yaitu akar 1 plus 4T kuadrat gitu ya. Makanya bisa sini tulis. Jadi 1 plus T kuadrat ditaruh di sini yang vektor turunan-turunan dari RT-nya. Gitu ya. Sama aja. Mau ditaruh di atas ini pun boleh. Gitu. Saat T sama dengan 1, berarti vektor tangen unitnya tinggal masukkan. T sama dengan 1-nya di turunan di TT ini. Ya. Jadi berarti T1 sama dengan 1 per akar 1 plus 4 dikali 1 kuadrat kali I plus 2 TJ, yaitu akar 5. 1 I plus 2 TJ, gitu ya. Itu hasilnya. Jadi derivatifnya, kemudian definisi dari TT, kemudian substitusikan untuk R aksen T. Garis tangen untuk kurva di suatu titik merupakan garis yang melalui titik tersebut dan sejajar dengan vektor tangen unitnya. Di contoh 2 di bawah ini, vektor tangen unit digunakan untuk menentukan line tangen di titik pada suatu heliks. Jadi satu bangun ruang. Jadi kita lihat di sini misalnya tentukan TT dan kemudian tentukan persamaan parametriknya untuk line tangen pada heliks di persamaan ini. Yang diketahui titiknya ini. Jadi kita cari dulu turunan pertamanya. Berarti turunan pertamanya
min 2 sin TI plus 2 cos TJ plus 1K. Yang mengimplementasikan bahwa ininya turunannya adalah min 2 panjangnya berarti T adalah min 2 sin T kuadrat ditambah 2 cos T dikuadratkan ditambah 1 kuadrat, ya kan? Akar yang apa? Yaitu 4 sin kuadrat T plus 4 cos kuadrat T plus 1. Ingat 4 sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Sehingga jadinya 4. Jadinya ini adalah 4 dikali 1 tambah 1 yaitu akar 5. Ya, itu jawaban. Jadi masukkan rumusnya. TT-nya berarti R aksen T-nya udah tahu tadi. Yang ini. Kemudian ini. Jadi tinggal seperakar 5 dalam ini unit tangan vektor. Kemudian minta diuji ke titik ini. T-nya 1/4. T pi per 4. Gitu ya. Jadi tangan unit vektornya tinggal masukkan aja nilai-nilai T-nya di sini. Nih, hasilnya seperti ini. Ya. T 1/4-nya dulu, T bukan 1/4, pi per 4. T pi per 4 dulu masukkan nilainya ke T kita. Jadi substitusikan dengan menggunakan bilangan arah. Bilangan arahnya kan ini nih. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Jadi yang ini enggak usah, yang pakai yang terakhir ini aja. Jadi bilangan arahnya itu dan titiknya udah diketahui akar 2 dengan pi per 4. Jadi kita bisa peroleh persamaan parametriknya seperti ini. A-nya adalah min akar 2, sedangkan ini titik kita adalah akar 2. Jadi akar 2 plus, nih titiknya ini, tahun ini. Akar 2 min akar 2. S ini adalah, menunjukkan vektor arahnya ya. Dia akan ditunjukkan karena mau membedakan aja, karena di sini sudah pakai T, maka di sini pakai S. Pakai bilangan yang lain pun boleh, pakai W misalnya. Asal jangan X dan Y atau Z ya. Karena itu menunjukkan sumbu-sumbu koordinat gitu. Selain itu S, W gitu boleh. Asalkan hurufnya kecil. Oke, jadi tinggal masukkan aja rumusnya yang ini. Sehingga kita dapat set persamaan parametriknya. Oke. TT dikali T juga akan sama dengan norm atau magnitude dari T dikuadratkan. Itu akan sama dengan 1. Jadi, TT di dot produkkan dengan T aksen T itu nilainya 0. Dengan menormalisasi vektor T aksen T, kita peroleh namanya vektor yang khusus yang disebut dengan principal unit normal vektor. Vektor normal unit principal. Ini rumusnya. Notasinya N karena normal. Kalau T tadi menunjukkan tangan shell vektor gitu ya. Itu merupakan principal unit normal vektor. Jadi tetap pada R suatu fungsi bernilai vektor dengan interval terbuka I, kemudian T aksen T-nya tidak sama dengan 0, maka vektor normal unit principal dari T itu definisinya seperti ini. Ya. Kemudian nih kalau diminta mencari principal unit normal vektor normal unit principal. Jadi sama, diminta mencari NT dan N1. Jadi tetap dari RT dicari turunan pertamanya, dicari panjang R aksen T-nya, masukkan rumus unit tangan vektornya. Dapat dalam bentuk ini. Kemudian dari sini kita cari turunan pertamanya. Ini turunan pertama ini gimana cara mencarinya? Ya pakai rumus pembagian ya kan. T aksen T-nya berarti pakai rumus U per V kan. Yaitu apa? P kuadrat P U aksen min U P aksen. Kayak rumus itu nggak dapat yang ini. Ya. Mungkin sedikit berbeda kalau kita menyelesaikan sendiri, tapi sama aja. Dia dipisah seperti ini, toh nanti dalam pengerjaannya ini juga tetap naruh dia di atas sini kan, berarti ini jadi U dan ini jadi V, diturunkan terhadap
T gitu ya. Ini turunan terhadap T ya. Lihat ini TT. Jadi ya selain yang tidak ada T, berarti dia turunannya 0. Ya, jadi dapatnya ini. Masukkan ke rumus ini untuk mencari NT-nya, dapat seperti ini. T aksen T-nya ada yang ini, panjangnya yang ini, dapatnya ini. Saat T sama dengan 1, ya masukkan nilai N1-nya. Nih, akar 25 ya 5, min 4I plus 3J. Gitu ya, ya ada latihannya untuk menyelesaikan. Jadi di sini tinggal keahlian kita memanipulasi aljabar ya, bagaimana kita menyelesaikan bentuk-bentuk dari turunannya. Prinsipal unit vektor bisa sangat sulit dievaluasi secara aljabar. Untuk kurva bidang bisa disederhanakan dengan menentukan ini. TT sama dengan XTI plus YTJ. Jadi bentuknya, unit vektornya, dan observasi bahwa NT itu haruslah N1T itu YTI min XTJ, atau N2T itu min YTI plus XTJ. Jadi ini opposite, berlawanan. Opposite sign, jadi berlawanan tanda. Oke. Kemudian ada contoh nih, bagaimana kalau kita mau mencari principal unit normal vector tadi. Ini sama. Ini dari contoh 2. Contoh kita tadi 2, bukan yang sebelumnya. Oh, contoh 3 ya. Contoh 2 ada nggak? Previous. Nggak masuk ya. Oh, ini contoh 2. Nih ya. Ini contoh 2. Menentukan tangan tadi, udah dapet ya, TT-nya udah ada nih. Tuh, soal yang sama gitu ya. Oke, soal yang sama. Ini udah dapet TT kita. T aksennya ya cari pakai turunan pertamanya. 1/5-nya kan ngikut aja. Turunan sin negatif cos. Ya. Turunan sin positif cos, turunan cos yang negatif sinnya, gitu, ini 0. Kemudian panjangnya dicari, dapatnya 2/5. Berarti ini apa? 4/5, gitu ya, 4/5 cos TI, gitu. Cos kuadrat TI. Bisa lah ya sendiri ya. Cek aja sendiri nih. Didapat panjang T aksen T-nya adalah ini, yang terbukti bahwa vektor normal unit prinsipalnya adalah bentuknya seperti ini. Ini dibagi panjangnya ini. Nih, dapat ini. Jadi intinya seperti itu saja. Kalau kita minta mencari unit tangensial, berarti kita cari TT. Tapi kalau diminta mencari unit normal vektor, berarti dari TT tadi cari turunan pertamanya, cari panjang T aksen T-nya, kemudian dapat rumus T NT. Ya, jadi normal berdasarkan tahapan dari tangensial dulu, gitu ya. Jadi kalau tangensialnya sudah keliru, nanti normalnya juga tidak betul, gitu. Jadi hati-hati skala, hati-hati betul. Perhitungan tuh sebenarnya sederhana saja, tapi kadang-kadang kita mendapatkan kekeliruan pada saat kita melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian. Itu aja sih sebenarnya, rumus sudah jelas. Oke, dan pengetahuan mengenai turunan, cara mencari turunan di kalkulus itu harus masih ingat gitu. Oke, tangensial dan normal komponen dari akselerasi sekarang. Sekarang komponen tangen dan normal dari akselerasi atau percepatan. Cek kembali masalah menjelaskan gerakan objek yang bergerak sepanjang kurva. Di section sebelumnya, yang kita belajar akselerasi, laju dan akselerasi atau laju dan percepatan, kita lihat bahwa objek bergerak dengan kecepatan yang konstan. Laju dan percepatan, vektor laju dan vektor percepatannya adalah tegak lurus, gitu ya. Jadi karena konstan, gitu ya. Jadi laju dan percepatannya jadi tegak lurus. Hal ini masuk akal karena kecepatan mungkin tidak konstan jika
percepatannya bergerak di arah dari motion gerakan. Bisa dibuktikan dengan observasi yang menerangkan bahwa turunan keduanya R double aksen T dikali R dot R aksen T itu sama dengan 0. Gitu ya. Jika magnitude atau panjang dari R aksen T-nya konstan. Ini dari teorema 12.2, ini bisa dicek ulang sifatnya. Akan tetapi, untuk objek yang melewati kecepatan yang sifatnya variabel, bukan yang konstan, laju dan percepatan, vektor laju dan vektor percepatan bisa saja tidak perpendikular atau tegak lurus. Misal, kalau kita lihat vektor percepatan dari si proyektil yang selalu turun ke bawah tanpa memandang arah gerakan. Jadi kalau kita menembakkan suatu proyektil, dia pasti mau turun ke bawah gitu ya. Tidak memandang mau arah gerakannya dari atas atau bawah, itu tetap mau turun ke bawah gitu. Jadi secara umum, bagian dari percepatan, yaitu komponen tangensial, berperilaku atau berperilaku di garis gerakan, suatu gerakan. Dan bagiannya, yang bagian normalnya, jadi ada bagian tangannya sebagai line dari of motion. Kalau normal komponennya tegak lurus di line of motion, gitu ya maksudnya. Jadi bagian dari percepatan itu, yang tangannya sebagai garis gerakan, normalnya itu tegak lurus dari garis itu. Nah, jadi untuk menentukan dua komponen ini, kita harus gunakan vektor unit T, T, dan NT, tangensial dan normal. Yang sama caranya seperti yang I dan J tunjukkan sebagai vektor di bidang. Ini ada teorema yang menyatakan bahwa vektor akselerasi terletak di bidang yang ditentukan oleh T, T, dan NT. Nih ya. Kalau RT adalah vektor posisi di kurva yang halus, smooth curve C, dan NT-nya ada, maka vektor akselerasi AT terletak di bidang yang ditentukan oleh TT dan NT. Kemudian komponen tangensial dan normal dari akselerasi atau percepatan. Kalau RT adalah position vector, tetap vektor posisi. Jadi RT itu menunjukkan vektor posisi ya. Untuk kurva C, NT-nya ada, maka tangensialnya berarti ini A dot T sama dengan V dot A per V ini. Gitu ya. Ini DTV gitu ya. Jadi turunan dari V, panjang V berarti A dot T. Ini panjang V, panjang T aksen, A dot N. V cross A kalau ini. Gitu ya. Nih. Seperti ini. Dengan catatan sekali lagi AN tidak harus lebih dari sama dengan 0. Gitu. Komponen normal dari percepatan juga disebut centripetal component of akselerasi. Jadi komponen sentripetal dari percepatan. Oke, kita lihat contoh berikut ini. Komponen tangen dan normal dari akselerasi atau percepatan. Kita mau diminta mencari komponennya, yang tangen dan yang normal dari dari percepatan. Kalau vektor posisi kita diketahui ini, ya itu tadi kita cari turunan pertamanya ya kan, karena ini sudah berhubungan dengan normal dan tangensial dari komponen suatu percepatan, notasinya bukan R aksen T, tapi kita ubah ke VT. Tapi sebenarnya VT kita ini kan sebenarnya R aksen T ya kan, gitu. VT berarti turunan nih sudah ada ditulis, turunkan saja. Panjangnya berarti akar 9 ditambah min 1 ditambah min 1 kuadrat ditambah 2T kuadrat. Jadi seperti ini. Gitu ya. AT turunan keduanya dari VT ini berarti ini 0, ini ada T masih 2K. Jadi menurut teorema 12.5 tadi, tangensial komponen tangensialnya berarti dot gitu ya. V dot A, V dot A ini nih.
V dot A ya yang cuma ada V dot A itu yang ada kan, yang lainnya 0 ditambah 0 ditambah 2T kali 2. 2T kali 2. Makanya jadi 4T. Gitu ya. Kemudian panjang P ini sendiri sudah ada nih, 10 plus 4T. Ini tuh sebenarnya ada variabelnya ya, tapi untuk dipermudah saja, makanya nggak ditulis. Bukan berarti dia bukan vektor, itu kan bool ya. Bool itu berarti mereka semua vektor yang punya komponen unit komponennya. Jadi AT-nya seperti ini. AT itu menunjukkan komponen tangensial dari acceleration-nya, dan karena V kali A, ini kita mau mencari normalnya nanti, ya kalikan cross product dari IJK 3 min 2, 3 min 1, 2 nih, dari 3 min 1, 2, P-nya nih. Nih, dan A kita adalah nih, 002, dapat ini. Berarti normalnya pakai rumus ini, panjang V kali A ini jadi panjangnya, panjang ini adalah min 2 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, ya kan? Berarti 4 tambah 3, 6. 40 ya. 40 adalah 2 akar 10. Tuh, masukkan di sini, dapat yang ini. Ini adalah normal component of acceleration. Oke, itu bagi cara mengerjakannya seperti itu. Nah, ini ada latihan soal nih misalnya. Ada yang sudah beberapa Ibu berikan. Nggak banyak sih. Cukup waktunya. Capek juga, bisa kerjakan sendiri. Nah, misalnya nomor 5 nih, nggak semuanya, Ibu ambil aja satu. Misalnya nomor 5, kita diminta menentukan vektor tangen unit dari kurva dengan nilai parameter yang sudah ditentukan, yaitu T sama dengan 1, misalnya di sini. Berarti kan kita cari turunan pertamanya ya kan? Yaitu 2TI plus 2J. Ya kan? Karena kita mau menentukan vektor tangen unit, ingat tadi rumusnya. TT sama dengan RT per panjang dari R aksen T. R aksen T ya. R aksen T per panjang dari R aksen T. Nah, berarti itu yang kita perlukan. Jadi kita harus cari R aksen T-nya juga. Ya kan? Panjangnya. Berarti berapa? 4T kuadrat plus 4. Ya kan? 4. Oh, sorry. Panjangnya, ya benar ya. 4T, 2T plus 2, sehingga 4T kuadrat plus 4. Oke. Kemudian, TT kita menjadi apa? R aksen T, 2T I plus 2J per, ini bisa kita kelompokkan ya. Jadi akar 4 dikali T kuadrat plus 1, yaitu berapa? 2 akar T kuadrat plus 1. Ini sendiri adalah T kita, T aksen T ya. T aksen atau T ya? T aksen T, oke. Ini T aksen T kalau mau mencari ini ya, TT saja. Kita mencari tangensial saja. Nih. Unit tangen vektor. Oke, kita teruskan. Oke, ini tangen vektor berarti T, R aksen T perpanjangnya berarti 2 akar T kuadrat plus 1. Kita kelompokkan 2-nya menjadi TI plus J per 2 akar T kuadrat plus 1. Kita bisa coret sama-sama 2-nya, sehingga didapat TI plus J per akar T kuadrat plus 1.
Ya. Kemudian pada saat T-nya 1, berapa? Nih, T-nya 1 nilainya. Berarti adalah I plus J per 1 kuadrat tambah 1. Sama dengan I plus J per akar 2. Ya, gitu ya. Dengan cara yang sama. Nih, nomor 7 misalnya. RT sama dengan 4 cos TI. Sorry. Kayaknya cukup di halaman ini aja. Itu Ibu. Kasih space aja. Sin TJ. T kita adalah pi per 4. Oke. Turunan pertamanya berarti berapa? Ingat tadi kita mencari TT. TT itu kita ingat TT kita adalah R aksen T per panjang R aksen T. Oke. Berarti R aksen T kita berapa ini? Turunan cos adalah negatif min 4 sin TI plus 4 cos TJ. Itu ya. Kemudian panjangnya berarti berapa? Langsung aja ya. Berarti 16 min 4 sin T dikuadratkan jadi 16 sin kuadrat T plus tertekan di sini. 16 cos kuadrat T. Ini hasilnya berapa? Ingat tadi, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Jadi, sin kuadrat T plus cos kuadrat T. Akar 16 dikali 1 sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian setelah dapat itu kita peroleh TT kita adalah min 4 itu kita bisa kelompokkan juga menjadi sama aja. Kalau kita ambil 4-nya aja, berarti ini adalah min sin TI plus cos TJ. Oke, per 4. Ya. Sama aja dengan nilainya berapa? Min sin TI plus cos TJ. Gitu ya. Sekarang tinggal masukkan nilai TI per 4-nya. Yaitu berapa? Semakin ke bawah ini. Pena ini. Sin pi per 4 berapa? 45 ya. Min sin 45 berarti setengah akar 2. Akar 2 per 2i plus sama cos juga akar 2 per 2c. Gitu. Atau boleh dikelompokkan. Sama aja sih stylenya. Kalau mau akar 2 per 2-nya dikeluarin berarti min i plus d. Itu ya. Udah ya. Dengan cara yang sama kalian bisa teruskan. Gitu kira-kira soalnya. Oke, Ibu udah banyak kasih soalnya. Cuma dikit aja. Berikutnya nih Ibu kosongkan tadi. Nih cari vektor tangen unit juga dan tentukan persamaan parametriknya gitu ya. Dan parametriknya dicari gitu ya. Berarti untuk nomor 11 nih misalnya kita cari turunan pertama. Tetap kalau sudah vektor tangen unit berarti kita cari turunan pertamanya ya kan. Turunan pertamanya adalah I plus 2T plus K. Ya kan?
Kita cari ini sekarang panjangnya. Berapa? Akar 1 ditambah 4 ditambah 1. Akar 6. Ya kan? T kita adalah I plus 2T plus K dikali 1/6. Jadi kita buat di sini aja. Nah, gitu. Ya. Oh, sorry, J-nya ya kurang nih. 2TJ. J. Nah, itu. Sekarang kita mau cari titiknya nih di P000, nanti kita perlukan. Berarti untuk buat unit tangen vektornya, kita harus dapatkan nilai T0-nya. Nah, nih. T0-nya berapa? Di T-nya 0, berarti 1/6 dari I plus 0 plus K. Atau 1/6 dari I plus K. Gitu. Sehingga dengan informasi kita dapat, kita tahu P000, kemudian kita udah dapat nih bilangan arahnya. Bilangan arah kita jadinya A-nya adalah 1, karena ada ini. Nggak usah yang di luar ini, nggak usah diambil, nggak apa-apa. Nah ini kan sama aja juga gitu. Kita ambil yang berbedanya aja. A-nya 1, B-nya 0, C kita adalah 1. Sehingga X kita, kalau rumusnya adalah X1 plus AS, Y kita adalah X2 plus BS, Z kita adalah X3 plus CS. Maka kita peroleh nih, X-nya sama dengan X1-nya 0 nih. Ini X1, ini Y1, ini Z1. Gitu ya. AS berarti ini S, yang ini adalah 0 semuanya. Dan yang Z ini adalah 0 plus C-nya juga 1, S. Gitu ya. Oh, sorry. Itu ya. Sekarang kita lihat lagi nih yang nomor 13 juga. Coba Ibu catat soalnya di halaman kosong aja ya. Nih. Nomor 13. RT kita adalah 3 cos TI. Oke, powernya. Loh. Oke, 3 cos TI plus 3 sin TJ plus K ya. Plus K. Titik kita P adalah 300. Oke, nanti kita cari dulu turunan tadi sama persis. Yaitu berapa? Turunan cos pasti negatif, 3 sin TI plus 3 cos TC plus turunan ini 0. OTK ya, sorry soalnya ada TK. Berarti 1, tinggal K. Oke, sekarang kita cari panjangnya. Adalah akar 9 sin kuadrat T plus 9 cos kuadrat T plus 1. Gitu ya. Ini adalah akar 9 dikali 1 ditambah 1. Ya kan? Akar 10. Sehingga T kita adalah 3, kita kelompokkan nih. Ini kenapa sih selalu ada? Ada tulisannya. Oke. Ini kita kembali ke 3 kita kelompokkan, berarti min sin TI plus cos TC plus K
per akar 10. Gitu ya. Atau mau mudah biar nggak bingung, itu akar 10 ini dikeluarin aja. Min 3 sin. Kembalikan lagi berarti nggak perlu juga. Plus 3 cos TJ plus K. Gitu ya. Ini titik kita. Kemudian tadi karena kita mau mengevaluasi titik, berarti ini harus dicari T0-nya pada saat T sama dengan 0. Berarti seperakar 10, ini adalah 0, dan ini adalah 3J. Ya, plus K. Ya. Sehingga kita punya P, ini X1, Y1, Z1 kita, dan ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C kita. Maka persamaan parametriknya adalah X plus 3 plus 0S sama dengan 3. Y kita adalah 0 plus 3S sama dengan 3S. Dan Z kita adalah 0 plus 1S sama dengan S. Gitu ya. Dengan cara yang sama. Silakan teruskan. Oke. Terakhir ini Ibu ambil soalnya ada 2 nih, sebenarnya agak panjang ini ya. Karena melibatkan rangkaian penyelesaian yang banyak. Ya. Ini 23. Kita mau cari vektor normal unit prinsipal. Berarti kita harus cari TT-nya. Kemudian kita cari turunan pertamanya dari TT tersebut untuk kita bisa cari NT gitu ya. Jadi agak panjang. Mungkin satu soal aja Ibu jelaskan ya. Ada 2 sih sebenarnya udah Ibu jawab. Ya, misalnya nih R aksen T-nya dapat dulu kan. Apa R aksen T-nya? I plus TJ, ya kan? I plus TJ. Panjang atau magnitud dari R aksen T adalah akar 1 plus T kuadrat ya. Oke. Sehingga TT kita adalah I plus TJ per akar 1 plus T kuadrat. Nah, gitu ya. Ya kan, itu unit tangen vektornya. Kita perlu T aksen T. Kenapa? Karena kita mau cari NT. NT kita adalah T aksen T per panjang T aksen T. Nah, gitu. Jadi banyak ini. Ini gimana nih cara menyelesaikannya? Nih ada yang tahu kalau bentuk seperti ini cari turunannya? Nih, coba di-unmute salah satu gimana cara nyelesain ini. Rumusnya rumus. Menggunakan aksen. Rumusnya aja gimana ini? Kawan-kawan ada pegang. Oke apa? Ada yang bisa? Emang ada yang bisa? Siapa ada yang bisa? Kristen. Ayo. Gimana rumusnya? Ada yang bisa tahu? Mana rumusnya? Kalau cari turunan sana, turunan. Kita bukan pakai turunan. Kita bukan integral, ngapain pakai turunan? Kan nyari turunan nih. Ini Ibu bilang nih, turunan. Gimana cara nyari turunan ini? Turunannya terhadap apa dulu nih? Pertama nih turunan terhadap apa dulu? T. Terhadap T. Nah, berarti pakai apa nih? Ini pakai rumus kan? Ya kan? Pakai rumus kan? Rumus apa yang kita pakai? Pakai apa? U per V lah rumusnya. Ya kan? Berarti apa nih?
Ini dikuadratkan menjadi apa? 1 plus T kuadrat, ya kan? V-nya berapa? 1 plus T kuadrat. Karena rumusnya apa ini? V kuadrat, V U aksen min U V aksen, ya kan? Ini dikali ini, berarti ini jadi 0, ini tinggal J. Min, yang ini, turunan ini ya, turunan ini dikali ini kan turunan, yang ini tetap I plus TJ. Nah, sekarang cek turunan ini. Panjang ini. Gimana cara nyari turunan ini? Ya pakai aturan rantai aja. Pakai aturan rantai. Kalau misalkan ini adalah Y sama dengan akar 1 plus T kuadrat. Dan U adalah 1 plus T kuadrat. DU DT kita adalah 2T. Gitu ya. Nah, kenapa jadi hilang ini? Previous. Oke. 2T. Kemudian Y kita menjadi U pangkat setengah, ya kan? Berarti DY DU kita adalah setengah U pangkat min setengah sama dengan 1/2 akar U. 1/2 akar U kita. U adalah ini, berarti akar 1 plus D kuadrat. Ya kan? Berarti DY DT kita adalah ini 1/2 akar 1 plus T kuadrat dikali 2T. 2T. Berat, gitu ya. Sehingga tinggal T per akar 1 plus T kuadrat. Baru kita kembali lagi ke sini. Jadi ini U-nya, turunan dari V, turunan dari ini adalah T per akar 1 plus T kuadrat. Ini panjangnya ini. Gitu. Ini kenapa selalu ada garis ini? Mungkin ketekan. Ya. Oke. Gimana cara nyelesainnya? Tampak rumit ya. Enggak juga. Kita samakan aja penyebutnya dulu yang di atas. Berarti kita samakan dengan akar 1 plus T kuadrat. Gitu. Ini sama. Udah berarti kuadrat-kuadrat. Jadi ketemu sini ya. Udah terlalu mepet. Fokus dulu. Ibu malas ngetiknya. Makanya lebih baik ibu tulis seperti ini. Biar tahu juga semuanya prosesnya. Gitu. Nih. Kita lihat dulu yang bagian pembilang kita ya. Kita mau samakan penyebut biar sederhana. Jadi ini tinggal 1 plus T kuadrat, ya kan? Karena dikalikan akar-akar itu mau menyamakan penyebut J. Min, ini jadi kalau kita, Ibu buat tadi, boleh kita ini kan boleh I plus TJ kali T-nya per gitu ya. Kalau dari sini kan ada yang bisa disederhanakan nih 1 plus T kuadrat J dengan min T kuadrat J. Min T kuadrat J ini kan T kali T kuadrat J. Jadi ini saling cancel gitu. Jadi tinggal J min I. Ya enggak? J min IT ya. TI. Tuh, nanti kita balik lagi. Akar 1 plus T kuadrat. Tau sama dengan min TI plus J. Per akar 1 plus T kuadrat. Ya. Aduh, kenapa ini selalu ke sendiri?
Oh, bergerak sendiri nih mouse-nya. Oke, sorry, kita lihat. Hilang ya jawaban Ibu berarti ya. Nah, oh, sudah berarti kalau jawaban Ibu udah hilang, kalian teruskan sendiri nih. Tadi udah dapat ya. Ibu tulis saja jawabannya, previousnya. Ini tadi nomor 23 ya. Jadi anggap aja tadi sudah ada, nanti lihat di recordingnya aja ya. 23-nya tadi udah dapat kita, T aksen T kita. Kita lanjutkan yang belum tertulis saja. T aksen T kita adalah mana tadi? Min TI ya. Oke. Tadi yang pertama tadi setelah disederhanakan dapatnya kan min TI plus J per 1 plus T kuadrat ya. Nah ini per yang bawah sekali tadi akar 1 plus T-nya kan. Itu plus T kuadratnya. Ini belum sederhana lagi, harus kita sederhanakan. Ini kan turun ke bawah bisa. Berarti min T I plus J per ini kan pangkat 2. Ini kalau gini kan 1 plus T kuadrat dikali akar 1 plus T kuadrat. Ini kan sama. Sama aja dengan min TI plus J per 1 plus T kuadrat pangkat 3 per 2 ya kan. Nah gitu. Jadinya seperti itu. Setelah itu kita cari panjangnya pula. Ini masih panjang perjalanannya nih. T aksen T-nya. Dicari rumusannya. Panjangnya itu berarti kalau dari sini, ini kita pecahkan aja boleh gitu. Kalau dipecahkan, jadi min TI per 1 plus T kuadrat pangkat 3 per 2 plus J per akar 1 plus T kuadrat pangkat 3 per 2 gitu. Ini akan menjadi akar nih T kuadrat muncul ketekan. Jadi ini adalah T kuadrat. Ini T kuadrat per, ini kalau dikuadratkan jadi berapa? Hilang kan per 2-nya, jadi tinggal pangkat 3-nya. Pangkat 3-nya berarti 1 plus T kuadrat pangkat 3 plus 1 per 1 plus T kuadrat juga pangkat 3. Kemudian gabungin lagi juga boleh, atau dari tadi sih boleh juga T kuadrat atau 1 plus T kuadrat per 1 plus T kuadrat pangkat 3. Gitu. Ya. Kemudian setelah dapat itu, kita cari NT-nya. Kuadrat pangkat 3 diakarkan. NT-nya berapa? NT-nya adalah NT ini tadi. Ini kita pecahkan sendiri. 1 plus T kuadrat per pangkat 3 per 2 berarti jadinya 1 plus T kuadrat pangkat 3 per 2. Kalau kita masukkan rumusnya berarti min TI plus J
per, itu ya, T aksen kita, 1 plus T kuadrat 3 per 2, dibagi ya, dibagi ini, dibagi berarti, kalau dibagi berarti kebalikan ya, berarti kita kalikan 1 plus T kuadrat pangkat 3 per 2 per akar 1 plus T kuadrat, gitu ya. Nah, bisa dicoret yang ini ternyata. Sehingga dapatlah min TI plus J per akar 1 plus T kuadrat. Udah selesai? Belum. Terakhir tinggal masukkan N2. Itu T-nya 2. Soal. Berarti min 2I plus J per 24 akar 5. Ya enggak? Sambil cek ya kalau Ibu salah hitung. Ya. Coba dicek kalau Ibu ada salah hitung ya. Oke? Dengan cara yang sama dan yang panjang itu kalian teruskan. Akan sulit kalau kita udah mulai nyari turunan terhadap T. Oke, 2425 teruskan sendiri. Itu sekedar list saja Ibu buat. Karena soalnya serupa maksudnya Ibu. Prosesnya bukan soalnya serupa. Oke, ini jawabannya tadi ada yang terhilang. Materinya cukup. Ada yang mau ditanyakan? Jadi di unit tangen dan normal, vektor tangen dan vektor tangen unit dan vektor normal, gunanya seperti itu. Cara menyelesaikan seperti itu. Jadi kalau garis motion di akselerasi, tangen itu menunjukkan garisnya, dan yang tegak lurusnya menunjukkan normalnya. Normal kan nama lain dari bidang dan bidang yang tegak lurus. Oke? Latihan yang lain nanti dipelajari sendiri. Jadi Ibu usahakan mulai pertemuan ke-9 ini selalu di ujungnya dibuat latihan aja. Setiap pertemuan ada latihan, setiap pertemuan ada latihan. Jadi kita tidak khusus untuk latihan aja. Karena yang lain-lain itu menyerupai, boleh dikerjakan. Bukan boleh, harus diselesaikan sendiri. Karena nanti kan kalau ada ujian, UTS-nya juga berhubungan dengan soal-soal yang itulah. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Nanti dilihat lagi aja tayangan videonya ya. Untuk bisa diulangi lagi belajar. Ibu kira cukup? Share-nya Ibu close dulu. Kita foto bersama. Jadi kalian selalu merasa menjadi artis ya setiap kali kuliah dengan Ibu gitu ya. Foto gitu. Berikan senyuman yang terbaik gitu. Mulai was-was kalau ternyata tidak ada mukanya di foto gitu. Oke. Kita ambil fotonya pertama. Halaman 1. Dan halaman 2. Oke, sebenarnya cukup halaman 1 aja ya mahasiswanya ini. Jadi seolah-olah kayak banyak, pada kayak double gitu. Oke, itu save dulu supaya nggak hilang. Temuan ke-9 hari ini. Oke, nanti Ibu share ke WAG kita. Ibu tutup dulu kuliah kita pada siang hari ini. Kalau kuliah siang ini ngantuk ternyata ya, tapi kalau nggak masuk kuliah juga lebih parah. Jadi kita kayaknya Ibu rencanakan kalau siang sisa 1 subbab aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau paginya nggak apa-apa, 2-3 itu nggak apa-apa. Masih seger gitu ya. Oke, Ibu harapan ya, soal kuisnya bisa dikerjakan jawabannya tadi pagi ya, tidak ada masalah karena Ibu lihat sudah submit semua gitu. Dan itu kan semua ada di buku, tinggal dilatihankan aja. Oke, kayaknya Ibu lihat juga jadwalnya sih ada selesai pukul 9.40 jam 8 lewat itu udah ngumpul. Wah, hebat. Semoga sesuai dengan yang dikerjakan bagus-bagus ya, bener gitu maksud Ibu. Oke.
Ibu sempatkan nanti ngoreksinya, tapi sabar ya, kuliah online ini memang enak kelihatannya, tapi tugasnya numpuk. Berat beban untuk dosennya karena materinya harus di-download satu persatu gitu ya. Jadi sangat memakan waktu gitu, apalagi tipe ibu soalnya semua berbeda, lebih lagi bengeknya agak terasa sangat gitu. Oke, mohon sabar gitu ya, harap bersabar gitu. Pasti ibu koreksi gitu. Oke ya. Dan ibu pasti komentari kalau keliru ada kelirunya di mana. Jadi di semua akses itu ada di e-learning. Apabila ibu selesai koreksi, ibu akan infokan di WAG untuk kalian bisa ngecek sendiri-sendiri nilai dan komentarnya. Oke, selalu semangat walaupun siang ngantuk berat gitu ya. Kita tutup sampai ketemu hari Kamis pagi minggu depan. Oh iya, ibu baru inget ya, Kamis depan itu sepertinya ibu ini ada konferensi internasional ya. Tapi Ibu lihat dulu set waktunya. Mungkin kalau masih materi pagi masih bisa, siangnya nanti Ibu pikirkan bagaimana. Apa latihan atau gimana gitu ya. Nanti tolong siap-siap aja. Itu aja materi dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.